di media sosial, di televisi, di surat kabar, di kedai-kedai kopi, di pasar-pasar. Seakan-akan sekarang bicara orang hanya tertuju kepada Anies untuk jadi presiden 2024-2029 nanti. Kita heran kok Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN. Kita heran sekarang ini. Mengapa seakan-akan sekarang ini mata, telinga, dan pikiran rakyat tertuju kepada seorang tokoh yang namanya Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin negeri ini sebagai presiden pada periode 2024-2029 nanti. Secara kasat mata saja kita bisa melihat di media sosial, di televisi, di surat kabar, di kedai-kedai kopi, di pasar-pasar. Seakan-akan sekarang bicara orang hanya tertuju kepada Anies untuk jadi presiden 2024-2029 nanti. Kalau kita perhatikan secara cermat, yang menyebabkan di mana-mana orang bicara tentang Anies untuk jadi presiden, dan orang seakan-akan berharap Anies yang bisa nanti menjadi presiden idaman mereka. Antara lain, kalau kita perhatikan, pertama, rakyat sekarang ingin perubahan. Satu-satunya sekarang ini yang tampak oleh rakyat adalah Anies Baswedan. Kenapa kita kata demikian? Tokoh-tokoh yang ada sekarang, yang akan muncul sekarang pada umumnya adalah tokoh-tokoh yang berada dalam rezim saat ini. Sulit kita mencari tokoh-tokoh yang berada di luar rezim sekarang ini. Satu-satunya yang tampak muncul ke permukaan adalah Anies Baswedan. Maka dari itu, rakyat sekarang ini ingin pembaharuan ke depan. Yang akan memberikan pembaharuan itu diyakini oleh rakyat adalah Anies Baswedan. Rakyat yakin Anies Baswedan akan bisa menjadi gerbong perubahan. Selanjutnya, yang kedua, rakyat sekarang ini melihat Anies bisa menjadi perekat kerukunan bangsa ini ke depan nanti. Kenapa demikian? Anies ini di Jakarta telah terlihat oleh rakyat mampu melakukan kerukunan antar sesama umat beragama, antar suku ras, etnis. Mampu selama Anies memimpin Jakarta. Salah satu buktinya, Anies telah diberi predikat Bapak Kesetaraan oleh para pendeta beberapa waktu lalu. Ini membuktikan bahwa Anies mampu merekat kerukunan antar sesama anak bangsa. Selanjutnya yang menyebabkan Anies menjadi presiden idaman bagi rakyat sekarang ini adalah Anies dianggap sekarang ini oleh rakyat adalah bisa penyejuk bagi bangsa ini. Rakyat telah lelah oleh berbagai kegaduhan yang terjadi selama ini kelihatannya. Makanya rakyat sekarang ingin seorang pemimpin yang penyejuk. Kenapa bisa Anies diyakini rakyat sebagai penyejuk? Antara lain, Anies ini tipe orang penyabar. Digebuk kiri kanan,
Malah seperti dihina, dicaci maki. Dia tidak ada reaksi. Dia tidak bereaksi secara pribadi. Dan dia juga tidak bereaksi dengan mempergunakan tangan-tangannya yang lain. Tidak mau dia. Ada juga orang yang tidak bereaksi dia, tetapi tangan-tangannya dipergunakannya. Anies sebenarnya punya tangan untuk itu. Tapi dia tidak mau menggunakan. Maka dianggap oleh rakyat Anies bisa menjadi penyejuk bagi berbagai kegaduhan yang terjadi selama ini di negeri ini. Karena itulah Anies sangat diidamkan oleh rakyat menjadi pemimpin bangsa ini nanti. Rakyat sudah lelah. Selanjutnya, kenapa Anies menjadi presiden idaman rakyat sekarang ini? Adalah karena pada sosok Anies tidak terlihat sosok seorang pemimpin pendendam. Dengan demikian, kalau dia nanti menjadi presiden, dia tidak akan mencari-cari kesalahan pendahulunya. Dia tidak akan dendam pada pendahulunya. Dia tidak akan dendam kepada musuh-musuhnya. Dia hanya berniat bagaimana nanti membangun bangsa ini. Sebab kalau dapat nanti presiden pendendam, kerjanya ribut saja itu. Dicari-cari kesalahan presiden terdahulu. Nanti pendukungnya ribut lagi. Dia punya pendukung juga. Tapi kalau yang sudah memimpin dihormati, seperti di Amerika, siapapun yang sudah jadi presiden dihormati. Makanya tidak dikatakan dia mantan presiden, tapi presiden periode sekian. Presiden yang kesekian. Itu untuk menghormati dia. Untuk menghilangkan dendam-dendam kesumat, dendam-dendam politik. Anies kelihatannya diyakini rakyat begitu. Apa buktinya? Kita tahu, rakyat tahu bahwa Anies itu dulu tim suksesnya Pak Jokowi yang berada pada garis depan. Kita tahu. Tetapi begitu Anies menjadi Menteri Pendidikan, tak berapa lama dia diresapel. Harusnya Anies tentu sakit hati. Tetapi selama Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak ada kelihatan dendam itu sedikit pun. Kenapa kita katakan tidak ada kelihatan dendam itu? Pak Jokowi kan pernah jadi Gubernur DKI. Tapi tidak pernah ada Anies menyebut-nyebut ini kelemahan Pak Jokowi selama jadi Presiden DKI, selama jadi Gubernur DKI. Tidak ada. Kaki tangannya pun tidak ada menyebut itu. Tidak ada sama sekali. Pak Jokowi tidak pernah ada yang mengatakan di Jakarta dari jajaran Anies Baswedan, apalagi dia, bahwa ini kelemahannya. Tidak ada. Ahok pun tidak. Padahal dia rival dengan Ahok waktu Pilkada DKI Jakarta. Inilah yang membuat rakyat yakin bahwa Anies jika nanti menjadi presiden bukan akan menjadi presiden pendendam, bukan akan menjadi presiden mungkin kesalahan pendahulunya. Ini yang membuat rakyat sekarang ini memang menjadikan Anies sebagai presiden idaman. Selanjutnya, atau mungkin ini yang terakhir saya sampaikan di sini. Mengapa Anies menjadi presiden idaman rakyat sekarang ini? Karena rakyat sekarang ini sangat merindukan presiden itu yang ganteng. Seperti Pak SBY dulu. Yang gagah, yang rapi, yang tampil penuh wibawa. Ini yang diidamkan rakyat sekarang. Sehingga rakyat sekarang ini sangat mengidamkan seorang Anies Baswedan jadi presiden. Sudah terbayang di kepala rakyat sekarang ini. Andaikan nanti Anies menjadi presiden, dia berdiri di podium atau dia menyapa rakyat di desa-desa.
dengan senyumnya yang khas, dengan tutur katanya yang halus, dengan gerak-gerik badannya yang penuh wibawa, dengan cara berpikirnya yang betul-betul dengan wawasan luas sebagai seorang doktor. Sudah berhayal rakyat sekarang ini memiliki presiden Anies Baswedan. Dan yang sangat terlihat oleh rakyat sekarang ini adalah kesuksesan Anies 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Kalau 1 tahun, 2 tahun mungkin belum terlihat. Tapi ini sudah terbukti 5 tahun. Kalau 1 tahun bisa juga dengan poles-polesan. Kalau 2 tahun juga demikian. Tapi kalau 5 tahun itu bukan poles-polesan lagi. Itu sudah keluar yang aslinya itu. Keberpihakan Anies kepada rakyat jelata selama ini telah dibuktikan oleh rakyat. Adanya Jaklingko yang sangat dirasakan pentingnya oleh rakyat manfaatnya. Kemana-mana naik angkot tak bayar, gratis. Adanya subsidi air PDAM. Rakyat kecil yang tinggal di rumah-rumah kos, yang tinggal di gang-gang sempit, mereka bisa keringanan air bersih karena airnya disubsidi dan lain sebagainya. Jadi ini kelihatannya susah dibantah. Kenapa Anies ini sangat diidamkan oleh rakyat sekarang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.